Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikri. Ikhwani wa akhwati jamaah pengajian Masjid Ar-Raudhah Jombang yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang ada di rumah yang juga ikut menyaksikan kajian secara langsung ataupun online, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah penuh barokah, majelis yang senantiasa dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi, yakni majelis ilmu, majelis yang penuh berkah dan majelis yang penuh dengan rahmah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka orang itu akan difahamkan oleh Allah tentang ilmu agamanya. Ikhwani wa akhwati, ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah pun Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mujadalah ayat yang ke-11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ikhwani wa akhwati, ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya
betapa tinggi derajat orang beriman yang memiliki ilmu agama. Begitu juga betapa cinta dan Allah betapa memuliakan orang-orang yang difahamkan oleh Allah tentang agamanya. Sehingga Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan orang tersebut terhadap ilmu agamanya. Faqih di dalam ilmu agamanya. Ikhwani wa akhwati, bahkan Rasulullah juga menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqatal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya yang ia niatkan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan memberi orang tersebut mudah masuk surganya. Orang itu akan diberi Allah kemudahan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenikmatan seorang muslim, penikmatan yang luar biasa, dan itulah tujuan hidup kita, yakni ingin mencari, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, untuk meraih itu semuanya, ya, kita sebagai talibul ilmi, ya, karena untuk meraih faham tentang agamanya, ya, maka kita harus melangkahkan kaki kita di mana di situ ada ilmu agama sedang dibahas. Untuk mendapatkan surga Allah, maka kita harus mencari di mana itu ada pembahasan tentang agama. Sehingga dalam muqaddimah tadi disebutkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, farta'u, maka perbanyaklah untuk berzikir. Qalu wa mariyadul jannah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud riyadul jannah, taman-taman surga itu? Beliau menjawab, qala khilaqud dzikr, ya ini halaqah dzikr, yang dimaksud adalah majelis ilmu. Maksud dari hadis ini adalah, kalau engkau melakukan sebuah perjalanan, kemudian engkau melihat ada pengajian, maka mampirlah, duduklah di situ dan ikutlah ngaji. Nah, para jamaah, hal semacam ini tentunya akan dapatkan pahala yang sangat besar, apalagi jenengan mulai dari awal sudah meniatkan untuk datang mendatangi pengajian. Ikhwani wa akhwati, untuk dari itu, supaya dalam kita menuntut ilmu, mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti aturan-aturan di dalam menuntut ilmu. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, para jamaah, kita akan bahas tentang adab-adab seorang muslim di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam menuntut ilmu agama. Ikhwani wa akhwati, agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Kalau di sana ada
syariat beradab kepada orang tua, adab terhadap tetangga, adab terhadap teman, terhadap anak dan istri, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang adab di dalam menuntut ilmu agama. Untuk apa? Tujuannya supaya yang kita cari, yang kita tuntut ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati, Imam Nawawi rahimahumullah, beliau berkata, beliau menjelaskan tentang keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu dan keutamaan seseorang yang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i, yang mana dia harus berharap wajah Allah. Beliau menjelaskan adab pertama yang harus dimiliki seorang muslim dalam menuntut ilmu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu sangat penting bagi kita talabul ilmi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah? Karena seseorang yang menuntut ilmu dan dia mendapatkan ilmu tanpa didasari keikhlasan, maka yang demikian itu sia-sia. Banyak ayat yang menjelaskan tentang ikhlas. Yang jelas ikhlas itu dalam kitab Ushul Tsalatsa, di sana dijelaskan al-ikhlas adalah al-amalu bi ghairi riya wa sum'ah. Ikhlas itu beramal tanpa ada tendensi ingin dilihat orang lain, tanpa ada tendensi ingin didengarkan orang lain. Nek iso ibadah iku sengidan-sengidan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, termasuk diantaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Di sana Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu disuruh beribadah kecuali agar mereka itu mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut ilmu syar'i, menurut ilmu agama, ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang diiringi niat ikhlas. Di antaranya itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya dan juga ibadah yang sangat mudah untuk menjadikan orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ikhlas jauh-jauh sebelumnya. Di berbagai kitab-kitab didahulukan babul ikhlas, mengacu hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya diharapkan pada diri kita, kalau kita
dalam menuntut ilmu, niatkan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memiliki niat-niat yang lain. Jangan kita ini ngaji, menuntut ilmu, memiliki niat-niat dunia. Karena orang yang menuntut ilmu agama yang dia niatkan untuk ilmu dunia itu berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Sehingga Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama yang mestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah, yang mana yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya. Namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Dia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga kelak pada hari kiamat. Jadi para jamaah, kita mesti berhati-hati ketika menuntut ilmu agama. Atur niat dengan baik. Kenapa? Ancamannya orang yang niatnya tidak baik, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama yang dia niatkan untuk meraih kehidupan dunianya, maka orang itu tidak akan mencium bau surga, tidak akan mencium harumnya bau surga. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan amal yang tidak ikhlas, bahkan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memberi kabar orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Inna awalan nasi yugda yaumal qiyamati alaih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang pertama kali, sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya kelak pada hari kiamat, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Yang pertama kali para jamaah adalah seseorang yang menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu, juga mengajarkan agama, membaca Al-Quran. Ini para jamaah. Fa'atiya bihi, maka ia didatangkan. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu agama dan juga yang mengajar ilmu agama para jamaah, orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar Al-Quran, itu kelak fa'utiya bihi, dia akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia diberitahukan tentang nikmat-nikmat Allah kepadanya dan dia mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Lalu ia ditanya, apa yang telah engkau lakukan padanya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu menjawab, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Dia menjawab, ya Allah, aku menuntut ilmu dan aku telah mengajarkan ilmu tersebut. Aku juga wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku juga membaca Al-Quran karena engkau. Para jamaah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala kadzabta, kau telah berdusta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kamu menuntut ilmu bukan karena aku. Kamu mengajarkan ilmu bukan karena aku. Kamu membaca Quran bukan karena aku. Apa kata Allah? Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tapi engkau belajar ilmu supaya kamu disebut orang wong pinter, disebut orang wong ahli agama, disebut orang alim, disebut orang ulama. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal, dan engkau membaca Al-Qur'an, engkau kepingin disebut qari, liyuqala huwa qari'un, supaya kamu disebut seorang qari, ahli membaca Al-Qur'an. Faqad qila, maka sungguh qila dikatakan tsumma umira bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Allah menolak pengakuan hamba tersebut yang ngaku kula golek ilmu karena jenengan ya Allah, kula ngajarkan ilmu karena jenengan ya Allah, kula niki maca Quran itu ikhlas karena jenengan ya Allah, maka semuanya itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang ini summa umira bihi wa sukhiba, kemudian orang ini wajahnya diseret, orang ini wajahnya diseret hingga dia dilempar, dimasukkan ke dalam neraka, hatta ulqiya finnar, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwani wa akhti wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu adab dalam kita menuntut ilmu, dan ini juga dalam hal ibadah yang lainnya. Hendaklah kita ini berusaha memurnikan tujuan kita. Ini hati-hati para jamaah, mboten jenengan, jenengan saja termasuk saya, berat, siksanya berat, karena ikhlas itu amalan hati, amalan yang mengetahui kita dengan Allah. Rasulullah juga mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kamu itu mencari ilmu, janganlah kamu itu ngaji sing tujuane berbangga-bangga supaya aku disebut wong alim, supaya aku disebut ulama. Niki para jamaah, wala litumaru bihi sufaha, dan janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian dengannya. Ngaji cek dikira wong diperhatikno wong, wah wong iku lho hebat, wong iku lho wis ngajine temenan. Hati-hati ya Bapak Ibu nggih. Kenapa? Faman fa'ala dzalika fannarun narun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang melakukan itu maka tempatnya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 kali disebutkan. Jadi para jamaah, ayo kita berhati-hati. Adab seorang muslim untuk menuntut ilmu, jangan sampai ada dalam diri kita supaya ingin disebut uang alim. Jangan sampai dalam diri kita ingin diperhatikan orang, arek iku lho rajin sembayang, rajin ngaji, tekun ngajine, adoh sik didoleki ngajine. Jangan punya keinginan mencari perhatian seperti itu. Iku para jamaah. Repot nggih. Ngaji syaratnya kudu ikhlas, gak ngaji ya dadi wong bodoh, gak ngerti agama. Maka dari itu para jamaah, adab yang pertama kalau mbak sampean di dalam menuntut ilmu pertama adalah ikhlas. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu dan kaul-kaulnya para ulama yang menjelaskan tentang ikhlas. Kemudian adab yang kedua,
Adab yang kedua. Ya. Adab yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Min akhlaqis sayyi'ah. Membersihkan hati. Membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adab yang harus dimiliki penuntut ilmu yang kedua adalah membersihkan hati. Jadi hati kita ini kita bersihkan dari akhlak yang buruk. Apa yang dimaksud membersihkan dari akhlak yang buruk? Maksudnya lah, hendaknya seorang penuntut ilmu itu membersihkan hatinya dari segala kecurangan, ucapan kotor, iri, dengki, keyakinan-keyakinan yang buruk, akhlak yang jelek, sopan santun adabnya. Kenapa? Karena yang demikian itu agar hati kula mbak sampean siap untuk menerima ilmu. Loh, apa ada orang nuntut ilmu itu hati ini buruk? Ada orang nuntut ilmu itu kepinginnya apa? Wah, kepingin golek kesalahan wong ae. Kepingin golek kesalahan wong, takon nang ustadz, gawe ngantem koncone. Ya, bagaimana ustadz hukumnya ini? Nah, gawe ngantem koncone. Nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Pak? Kalau mbak sampai nek nuntut ilmu iku, nggih. Ayolah bertingkah laku seperti tingkah laku orang yang punya sopan santun. Nggih. Baik dengan sesama jamaah, sesama teman kajian, nggih. Baik dengan ustadznya, nggih. Baik dengan orang-orang lingkungannya. Nggih. Jangan merasa kalau mbak sampai niku wong, ya. Wong sing suci, wong sing bener terus, ya. Saliyane aku salah. Hati-hati. Menuntut ilmu itu harus dibersihkan dari sifat-sifat akhlak yang buruk. Kalau orang mampu membersihkan akhlak-akhlaknya dalam dirinya, keyakinan-keyakinan yang buruk, insya Allah hidayah akan masuk. Insya Allah ilmu akan barokah. Itu para jamaah. Karena banyak orang yang ngaji, yang menuntut ilmu, tapi dia tidak ingin mencari ilmu hanya sekedar datang. Ini para jamaah, hati-hati. Banyak orang yang mencari ilmu tapi memiliki niat-niat dengki dengan jamaah yang sana. Dan juga ada orang yang ngaji itu tidak membuka diri. Dia ngaji tapi masih memegang kebiasaannya, memegang adat istiadatnya, memegang keputusan-keputusan organisasinya. Dia memegang kebiasaan apa yang gerakan-pergerakan ormas yang dia ikuti, sehingga ketika ngaji Al-Quran, hadis menjelaskan tidak masuk. Dia menolak, oh gak cocok, gak sesuai kebiasaanku, oh gak cocok ambek untuk perserikatanku, oh gak cocok ambek organisasiku, oh gak cocok ambek partaiku, oh gak cocok ambek hizbiku. Sehingga yang namanya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah ditolak gara-gara di hatinya masih ada riak-riak, sifat-sifat yang masih berpegang teguh kepada organisasinya atau kebiasaan adat istiadat
yang dia lakukan bersama masyarakat yang lain. Ini para jamaah. Jadi kalau sampean diharapkan dalam adab yang kedua ini hilangkan hal-hal semacam itu. Sahal bin Abdullah As-Sauri rahimahullah, ya, ia berkata, haramun ala qalbin ayyadakhulahu nur wa fihi sayun mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Kata Sahal bin Abdullah As-Sauri rahimahullah, haramun ala qalbin, haram, ya, atas hati, ayyadkhulahun nur, cahaya untuk memasuki hati tersebut, mimma yakrahullah, sedangkan di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya para jamaah? Ilmu itu tidak akan masuk kepada hati-hati yang memiliki sifat dengki, iri, keyakinan-keyakinan yang buruk, akhlak yang tidak baik. Jadi ini kepada jamaah, kalau dalam hati kalau mbak sama itu ada sifat-sifat yang nggak bagus, ilmu itu susah masuk. Ilmu itu susah masuk. Kenapa para jamaah? Karena sesungguhnya perumpamaan ilmu itu, perumpamaan ilmu dalam hati seseorang, ya, seperti cahaya lampu. Kayak cahaya lampu nih para jamaah. Jangan ningali cahaya lampu niku, apabila kaca lampu tersebut bersih, kalau misalnya delok kaca lampu ini resik para jamaah, maka cahaya yang dihasilkan pun akan terang. Sebaliknya nek kalau misalnya mendelok lampune iku ketoke kacane buruk, maka lampune ya melok buruk, cahayanya akan surem. Ya, akhirnya disebut remeng. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua yang harus kita jaga adalah kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Kemudian ya, adab yang ketiga, adabus salis, adab yang ketiga. Yang ketiga para jamaah, hendaklah seorang thalabul ilmi itu apa? Berdoa kepada Allah supaya ilmunya bermanfaat dan ditambah. Berdoa kepada Allah supaya ilmunya ini bermanfaat dan bertambah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum saya apal sedaya nggih. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman. Di sini Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi para jamaah jenengan tadi ketika menuntut ilmu di sini berdoa rabbi zidni ilman. Atau kalau mbak sampean ada kesempatan berdoa, berdoalah rabbi zidni ilman. Supaya ilmu kula mbak sampean ditambah. Nggih. Dilanjutkan warzuqni fahman. Nggih. Dan rezekikanlah kepadaku kefahaman. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering berdoa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, duhai Allah, inni as'aluka ilman nafi'an, sesungguhnya aku meminta kepadamu, memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat.
wa rizqan thayyiban, dan aku juga meminta kepadamu rezeki yang baik, yang thayyiban, yang berkualitas, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Okay. Sahid dari pembahasan ini, okay, yang sesuai dengan pembahasan adalah Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, ya Allah tambahkanlah, ya aku memohon kepadamu, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi kalimat-kalimat seperti ini, doa-doa seperti ini, harusnya sering-sering kalau mbak sampai lakukan sebagai thalabul ilmi. Karena banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak bermanfaat, dan juga ada orang yang menuntut ilmu tapi gak melebu-melebu. Ngaji kitbian gak melebu-melebu, gak faham-faham. Ya. Lah supaya melebu, supaya faham, kula mbek sampean sebagai seorang thalabul ilmi diharapkan apa? Yang ketiga tadi apa? Nah, Pak, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak doanya. Termasuk apa? Allahumma infa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Intinya kepingin tambah ilmu. Kemudian Rasulullah pun mengatakan sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mbak sampean ayo, selain menuntut ilmu dengan hati yang baik, dengan niat yang ikhlas, para jamaah, ayo kalau mbak sampean memperbanyak doa. Karena kalau mbak sampean jarang orang eling berdoa untuk ilmunya, Pak. Banyak orang yang berdoa tidak untuk tambah ilmunya. Sing kalau mbak sampean eling donga iku biasa napa? Njaluk rezeki sing akeh, rezeki lancar. Ya. Kalau mbak sampean sing sering napa? Ini ono masalah baru ndonga. Tapi banyak orang itu tidak ingat. Di sela-sela doanya dia tidak berdoa tentang keilmuannya. Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat, dan jauhkanlah ya Allah saya ini dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini para jamaah yang harus kita ingat. Ini sering kita lalaikan dan sering kita tinggalkan di dalam doa kita. Ingat, termasuk doa jauhkan saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini para jamaah, ini penting. Karena kadang-kadang kalau mbak sampean ini wis ngerti ilmune tapi gak iso ngamalno, ngerti ilmune gak wani amal, tahu iku nek dilarang kalau mbak sampean gak wani ninggal. Enten ta mboten padha ngoten niki? Kathah. Iya. Wis dengan alasan toleransi, dengan alasan sawangane, mosok ambek dulur, mosok ambek tangga, masa ambek ngene, awak dhewe diundangi gak teko. Padahal tahu ilmune nek undangan iku ndak boleh. Kadang-kadang kalau mbak sampean tahu, ya. Kalau mbak sampean menjadi seorang anak, menjadi seorang tetangga, menjadi seorang teman harus begini, tapi ndak berani. Sehingga kayak ilmu kalau mbak sampean ini gak manfaat. Maka dari itu jalan satu-satunya para jamaah kalau mbak sampean berdoa kepada Allah, termasuk Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar, dan berilah aku kemampuan untuk mengamalkannya. Bila aku kemampuan untuk mengikuti kebenaran,
Dan ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang salah adalah salah, yang sesat sesat, yang syirik sirik, yang bid'ah bid'ah. Berilah aku petunjuk tentang itu, dan berilah aku kemampuan apa untuk menjauhinya. Ini penting para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dulu pernah saya jelaskan, kadang-kadang kalau mbak sampean paham roh sudah tahu ilmunya iki gak boleh, tapi pasangan kalau mbak sampean, istri kalau mbak sampean gak melok ngaji, gak roh nek iki gak oleh, hukumnya ndak boleh Bu, karena bojo sampean wis biasa nglakoni ngono, akhirnya berseberangan. Kadang-kadang bojo ambek suami istri sama-sama paham, sama-sama ngaji, ya, tapi kedua orang tuanya belum paham, dilema lagi. Kita mboten kate ngene, ya, wong tua biasa ngono, awak dhewe ya apa ya? Engko nek gak nganut wong tua jare katut kuwalat, katut durhaka dan lain sebagainya. Kadang-kala kalau mbak sampean suami istri paham, ngerti sunnah, ya, orang tua alhamdulillah juga paham, tapi dulure sing enggak paham, ya. Ketika ada kejadian orang tuanya meninggal, kalau mbak sampean paham, orang meninggal itu syariatnya harus diginikan, tidak boleh gini, tidak boleh gini, ya. Kalau mbak sampean paham harus diginikan, sedangkan saudara kalau mbak sampean tidak paham, dia taunya yang dilarang malahan, ya. Akhirnya ya apa? Wah, engko nang musuhan, engko nek aku gak ngene dikira, nah, macem-macem. Kadang-kadang dulure juga paham, tapi tonggo-tonggone gak paham, repot toh? Ya. Ono acara ngono kalau mbak sampean diundangi ambek tonggo-tonggo, ya. Padahal Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan, sedangkan berakhlak, kalau mbak sampean kadang-kadang alasannya kita ini kan berakhlak dengan tetangga, padahal kalau mbak sampean ini yang diutamakan adalah berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Rasul, baru orang. Kita yang sering berakhlak dengan manusia dulu, tapi tidak berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, ya. Tonggone paham, tapi masyarakat nang kono gak paham. Macam banyak ujian-ujian itu para jamaah, sehingga perlu kelompok sampean senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelompok sampean dikuatkan, okay, untuk ilmu tersebut, ditambah ilmunya, diberkahi ilmunya, dan bermanfaat ilmunya, ya. Kita singkat-singkat, okay. Adab yang keempat, okay. Adab yang keempat yang harus dimiliki thalabul ilmi, yeah. Yani apa? Yeah. Mujahadah, bersungguh-sungguh, yeah. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yeah. Dan rindu untuk mendapatkannya, yeah. Jadi adab yang keempat, seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, juga rindu dengan ilmu. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Para jamaah, di dalam menuntut ilmu syar'i itu perlu semangat, perlu kesungguhan, ya. Ya. Supaya apa? Supaya tercapai, ya. Pepatah Arab, manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti sukses, ya. Apapun halnya. Nah, selama ini para jamaah kelompok sama ini kan bersungguh-sungguh di dalam urusan dunia, ya. Coba sampean sekolah biyen, ya. Jenengan sekolah mulai TK pinten tahun? 2 tahun, ya. SD 6 tahun pun 8 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nggih mboten? Sampeyan SD mlebune jam pinten? Jam 7 mulai jam
12 ada yang sampai jam 1. Nggih. Masuk mulai Senin sampai Sabtu. Jadi dalam sepekan kalau mbak sampean niku menuntut ilmu dunia itu 6 hari. Nggih. Dan setiap harinya itu minimal 5 jam. Nggih. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Niku Pak jamaah, saking kepinginnya serius. Dan itu pun ya kalau mbak sampean sering bolos. Nek sering bolos biasanya zaman sampean kan nilainya oleh nilai abang biasanya. Gitu mboten? Gak munggah kelas. Tur nek pas ngaji pas sekolah itu juga gak oleh ngantuk. Gitu mboten? Nek ngantuk biasanya disawat penghapus sampai gurune teko ngarep. Ya, gurune yo kocok-kocok ana sing ngantuk sawat pok ngoten. Gitu mboten? Nah, kula mbak sampean untuk ilmu agamanya seminggu ping pinten? Dalam berapa kali kalau mbak sampean dalam seminggu menuntut ilmu agama? Ping pinten, Pak? 3 kali. Si kalah ambek sekolah 3 kali itu dalam sekali nuntut itu berapa jam? 1 jam. Luwih 1 jam wis kelosot sikile ngoten nggih. Nggih. Lungguhe wis ngolang-aling ngoten. Nggih ta mboten? Lah niki lho kula sampean. Iya. Makanya menurut Imam Syafi'i nggih, di antara ciri kesungguhan nuntut ilmu agama itu al ilmu bil kitabah. Nuntut ilmu itu kudu ditulis. Imam Syafi'i itu nuntut ilmu kudu ditulis fil waktu tawil, dengan waktu yang panjang, terus menerus itu menuntut ilmu ya. Bimalin kasir, membutuhkan harta yang banyak, mengeluarkan modal yang banyak. Niki para jamaah ya. Jadi ngaji niku kula mbek sampean ngaji niku kalau dirasa-rasa itu jauh dari urusan dunia kula mbek sampean. Padahal ilmu dunia kula mbek sampean iki menuntut ilmu dunia itu kadang-kadang yang kita tuntut itu malah nggak sesuai dengan penggawean kula mbek sampean. Ya, jurusan STM dodolan es. Gitu. Nggih mboten. Nggih. Sarjana jurusan agama tadi satpam. Wah, ternyata nih Bang ya. Sesuai jurusannya ta mboten? Mboten. Iya. Sesuatu yang enggak pasti mawon kalau mbak sampean bersungguh-sungguh. Ya. Lah sesuatu yang pasti ya, yang Rasulullah katakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqatul jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka diberi Allah kemudahan masuk surga. Yang pasti mawon kalau mbak sampean malah gak sungguh-sungguh. Okay. Bahkan Rasulullah juga mengatakan tadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ciri orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, dia akan dipahamkan tentang agamanya. Ya. Yang urusan iki kalau mbak sampean malah sing digawe sampingan. Seperti itu para jamaah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i yang beliau wafat tahun 204 Hijriah, termasuk generasi salaf. Imam Syafi'i termasuk generasi salaf. Ya. Beliau pernah mengatakan gini, akhi lantana lal ilma illa bisittatin. Kata Imam Syafi'i para jamaah, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. 6 perkara, Pak. Nah, niki para jamaah. Jari Imam Syafi'i, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali 6 perkara ini ada pada dirimu. Saunbikaan tafsiliha bibayanin.
Kata Imam Syafi'i, akan aku kabarkan kepadamu tentang rinciannya dengan jelas tentang 6 hal tersebut. Ya, ini para jamaah. Yang pertama, dakaun, cakap. Dakaun, cakap. Iya. IQ-nya enggak lemah gitu loh, Pak. IQ-nya tidak lemah. Atau bisa disebut cerdas. Intinya uang itu insya Allah hampir cerdas semuanya, kecuali memang yang tidak diberi kecerdasan. Ya. Kemudian yang kedua, wahirsun. Khirsun itu kemauan keras, rakus terhadap ilmu. Dakaun, hirsun. Jadi menuntut ilmu itu kemauannya harus keras, gak bisa setengah-setengah itu, Pak. Ya, ngaji enggak, kadang ngaji kadang enggak. Kudu dijadwal, Pak. Kalau sampai menunjukkan kesungguhannya itu harus dijadwal. Gundion pengajian. Yang ketiga, wajtihadun. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Niki para jamaah. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Niki para jamaah. Jadi nuntut ilmu itu ndak boleh ngelemprek. Kalau misalnya kan kari pegel digawe golek ilmu. Sedina nyambut gawe golek ilmu mulai kita mboten. Nah, kari pegel. Makanya pas ngaji nggih dimaklumi mawon, kadang golek sendepelan, nggih, kadang sembojong, nggih mboten. Kadang ngolang ngali lungguhe. Mergawe memang kari pegel. Jadi memang perlu kesungguhan. Kemudian wabul ghotun, ya. Yang nomor 4 para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulghotun itu bekal yang cukup. Ya, itu tadi nggih, harta. Bekal yang cukup. Ya bekal yang cukup itu ono sing digawe nulis, ono sing digawe biaya, nggih ya. Ono digawe bensin, nggih. Sampeyan memang pasti butuh bensin ta, Pak, nggih ya. Nah, itu para jamaah, bekal yang cukup. Makanya sampean aja kaget ketika mondokno anak sampean kudu bayar ya. Itu jangan kaget. Kadang-kadang kalau mbak sampean ini kan nggih niru teori yang tidak mungkin gitu loh. Yang banyak disenangi orang tapi tidak mungkin. Napa teorine? Nggih, golek sing apik tapi murah. Nah, ini kan teori kalau mbak sampean sing digoleki wong akeh niku, tapi hampir tidak mungkin apik tapi murah. Ya, nggih. Jarene wong supir-supir sing mobil gak sampean duwe duit iki gak gelem numpak mobil apik, numpak mobil elek, kepengin nyaman ya gak iso. Ya, mobilnya mogok. Ya, mereka saking tuae mobil. Ya. Lha sampean protes. Pak, mobil mogokan digawe nge-grab ngono gak numpak sampean, ya. Jare supire, lah sampean bayar murah kepingin selamat. Sampean bayar murah kepingin nyaman. Ndak iso, ya. Itu para jemaah. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustadzin. Ya. Yang kelima dengan bimbingan seorang ustadz. Ya. Bimbingan dengan kiai, dengan ajengan, dengan ulama, ya. Dengan guru. Itu para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang terakhir, watulu zamanin, ya, waktunya panjang, ya, waktunya lama. Makanya sampean sekolah niku TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, ya, SMA 3 tahun, diembui kuliah 4 tahun,
S1, S2 2 tahun. Ya. Itu ilmu dunia. Nah, tapi ilmu dunia itu tadi bisa kalau mbak sampean alihkan ke agama. Lah nek sampean iki wis gak menangi dengan syaratnya Imam Syafi'i ini wau, ya minimal anak kula mbak sampean, putu kula mbak sampean kita arahkan ke situ. Ya. Sebagai bentuk penyesalan kula mbak sampean nggih kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan nggih anak kula mbek sampean atau putu kula mbek sampean yang kita sekolahkan di sekolahan berbasis agama, ya. Kula mbek sampean kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya para jamaah. Ya. Jadi pesan Imam Syafi'i wau enten 6 napa mawon? Pertama, kecerdasan. Kedua, apa? Rakus atau semangat tinggi. Ya. Jadi rakus atau kemauan keras. Kemudian wajtihadun, kesungguhan. Nggih. Wa bulghatun. Napa wa bulghatun wau? Bekal yang cukup, bukan banyak tapi cukup. Karena cukup bisa jadi lebih banyak daripada yang banyak. Ya. Kemudian wasuhbatu ustadz, bimbingan seorang ustadz, watul zaman dan waktu yang panjang. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, al-mu'minul qawiyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaifun. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lembek. Mukmin yang lemah, kuat dalam segala hal, kuat akalnya, kuat semangatnya, ya. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, niki nomor pinten wau? 4 nggih. Nggih. Penjelasan dari para ulama panjang ya jane nggih. Kita ambil sedikit-sedikit mawon. Ya. Kalau tambahi malih, la yustata'u ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan. Maksudnya santai. Ilmu itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang santai. Ya, santai, kau sang gedung-gedung. Nah, ini para jamaah. Jadi kesungguhan itu perlu dan sangat diharapkan, dan keinginan yang kuat itu perlu. Makanya sampai nggak ada anak, nggak ada putu, sampai motivasi mulai kecil. Bagaimana supaya anak-anak itu cinta dengan ilmu, rindu dengan ilmu. Nah ini ngaji dijak, ya. Atau kalau mbak sampean ya apa caranya anak jange ya rek aku biyen guru ngerti betapa pentingnya ilmu agama. Nggih. Engko anak-anakku utawa putuku sering-sering men liburan Pak ada waktu sampean jak mlaku-mlaku nang pondok. Ayo Dik jalan-jalan. Delok pondok kono, dimotivasi. Dik ini nang pondok iku enak Dik, koncone wakeh. Kamu punya teman banyak, kamu bisa mandiri, nanti kalau besar kamu itu sudah ya terbiasa untuk menyelesaikan masalahmu. Gitu Pak. Wis enak pokoknya nek mondok. Nah, dan ini alhamdulillah saya melakukan itu Pak. Nek liburan anak-anak itu ajak keliling pondok. Nggih. Dijak keliling pondok. Jadi anak-anak itu wis punya pilihan. Sampeyan kok mondok nang ndi? Oh, aku nang pondok kono. Ya, anak kula sekawan niki nggih. Nggih, wis milih pondok dhewe-dhewe. Kantun kalih niki, sing kalih niki di mondok nang Al-Qudwah sitoke. Nggih, setunggale di nang Al-Furqan. Ya, insyaallah alam mangke ningali mudah-mudahan mawon nggih keturutan. Nggih, tapi yang jelas ayo anak-anak itu dicintakan dengan ilmu, dicintakan dengan pondok. Nggih.
Kemudian adab yang kelima. Dereng setengah songong ya, sampai setengah 9. Adab yang kelima, memulai dengan mempelajari kitabullah. Jadi ilmu yang pertama dalam adab-adabnya itu yang harus kita pelajari itu tentang Al-Quran. Ingat para jamaah, kelompok zaman harus ingat, banyak orang-orang itu nek dijak ngaji Al-Quran jari kedukuran. Ya. Banyak dijak ngaji pembahas ngaji, ayo ngaji sini Al-Quran. Wah kedukuran, awak dewi gurung wayah itu tuh kono. Padahal Quran itu adalah ilmu yang harusnya pertama kali kita pelajari. Ya. Sampai Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Saapi-api wong, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah siapa yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar mulai apa? Mulai belajar membaca. Masya Allah Pak, banyak umat Islam yang tidak paham tentang membaca Quran, tidak bisa membaca Quran banyak sekali. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai kita ini meninggal dalam keadaan tidak bisa membaca Quran. Hati-hati. Jangan sampai kita meninggal kita dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, itu ilmu pertama, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazalnahu tanzilan. Ayat ini bisa jenengan lihat dalam surat Al-Isra ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran yang aku turunkan secara berangsur-angsur kepada engkau hai Muhammad, secara agar engkau membacanya, agar engkau membacakannya kepada manusia juga secara perlahan-lahan. Dan kami menurunkan Al-Quran itu dengan bertahap. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kula mbek sampean sering mendengar betapa banyak manfaat membaca Al-Quran. Maka yang harus kita tanamkan kepada kita sebagai thalabul ilmi, seorang penuntut ilmu itu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu itu memiliki beberapa tahapan. Niki para jamaah, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu tentang Al-Quran itu harus ada tahapan. Tahapannya mulai apa? Mulai dari yang paling penting sampai yang penting, yang paling sampai yang penting biasa. Dan menuntut ilmu tidak boleh instan, tidak boleh tergesa-gesa. Membaca Al-Quran juga begitu. Mempelajari Al-Quran itu bertahap-tahap, karena Quran ini diturunkan secara bertahap. Makanya sekolah itu bertahap Pak. TK dhisik, marunu SD, marunu SMP, bertahap. Sama orang-orang kalau kuliah nek pas skripsi utawa tesis itu bertahap. Nggak proposal bertahap semuanya.
proposal. Nek wis apik bertahap bab 1. Bab 1 wis dikoreksi ambek ustate nggih, benakno bagus, baru bab 2. Terus sampai bab terakhir. Semuanya bertahap. Nggih. Dan harus sabar. Nggih. Tidak boleh tergesa-gesa. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'an. Tidak boleh wis iso maca Qur'an aja banter-banteran. Ya, kadang-kadang kalau mbak sampean belajar Quran, belajar tajwid, wis pinter tajwid tapi maca Quran tambah banter-banteran. Ya. Tajwid gak kanggo bolehan. Nggih, tajwid boleh gak kan? Gak kanggo. Ya. Jadi kita harus mendahulukan Al-Qur'an para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan cara membaca Al-Qur'an adalah dengan bertahap. Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad, beliau pernah mengatakan menuntut ilmu itu memiliki tahapan, memiliki tingkatan, dan tahapan-tahapan itu, tingkatan-tingkatan itu tidak boleh dilanggar. Ini maknanya, kudu berurutan, kudu tertib. Kemudian dia menyatakan siapa yang melanggar urutan tahapan, ya, berarti dia telah melanggar jalannya para ulama salaf. Ulama-ulama salaf dulu bertahap, Pak. Didik. Nah, makanya kalau Mbak Samen berdakwah juga begitu, harus melihat yang kita dakwai mana yang disampaikan dulu. Yang penting tauhid, akidah, ya. Kemudian tentang sholat dan lain sebagainya. Terus ya, jangan sampai kalau bagaimana kait ngaji, ya, kan banyak orang kait ngaji nih, sing abot-abot bingung malahan. Nah, ini kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 yang kita pelajari, kita bahas pada malam hari ini, nggih. Adab-adab yang lainnya mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada berkelanjutan. Kita masih masuk pembahasan tentang adab yang kelima. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi adab yang pertama tadi apa, Pak? Ikhlas. Yang kedua, dalam membersihkan hati dari akhlak yang buruk. Yang ketiga, berdoa, berdoa kepada Allah supaya ditambahkan dan bermanfaat. Yang keempat, mujahadah, bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh. Dan di situ ada syarat 6 dari Imam Syafi'i tadi. Kalau ingin menggapai ilmu, syaratnya ada 6. Yang pertama apa? Kecerdasan, cakap. Kemudian kenapa, Pak? Kenapa? Berkemauan keras. Ya. Yang ketiga, dalam bersungguh-sungguh. Yang keempat, bekal yang cukup. Yang kelima, dalam melalui bimbingan seorang guru. Yang terakhir, nah Pak, waktu yang panjang, tidak instan. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kelima, memulai dengan mempelajari yang paling penting, yakni Kitabullah Al-Qur'an. Jadi jenengan anak-anak sampean cilik dibutuh bayi, perdengarkan Al-Qur'an, bunyikan Al-Qur'an. Sering-sering kalau mbak sampean ngaji Al-Qur'an di sebelahnya, ya, biar anak-anak kalau mbak sampean itu familiar kali Al-Qur'an. Engko nek wis ngerti, kita ajari menghafal Qur'an. Gurung iso maca tapi ajari menghafal Qur'an. Tahapannya Al-Qur'an nek mari mempelajari, Pak, nggih. Mempelajari iso maca kalau mbak sampean apa? Belajar isinya supaya tahu apa makna daripada yang kita baca.
kemudian sampai tafsirnya, menghafal dan juga menghafal Al-Quran. Ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mari kita jaga adab-adab menuntut ilmu ini agar apa yang kita inginkan, yakni menggapai ridha Allah dengan mendapatkan surganya, akan tercapai, akan terpenuhi dan akan mudah kita dapatkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.